Shalom, perkenalkan nama saya RT Daman Butet-Hia, NIM 08022310, Prodi Pendidikan Agama Kristen, dan mata kuliah yang saya jelaskan pada hari ini yaitu Teologi Sistematika 3, yaitu Kristologi dan Soteriologi sebagai dosen pengampu oleh Ibu Erlina Warowo Magister Teologi. Pada saat ini saya membahas tentang soteriologi, di mana di dalam soteriologi ini ada empat garis besar yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian soteriologi. Yang kedua, mengapa kita butuh keselamatan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dan yang terakhir, konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Yang kita kembali ke awal, yaitu pengertian soteriologi. Dalam Perjanjian Lama, Yasha dengan varian bentuk kata Yeshus, Yesha, Yoshua, artinya meluaskan atau tempat atau keadaan, bebas dari tekanan, melepaskan, dan membebaskan. Kata Yasa merupakan lawan kata dari tasrar, artinya melipat atau bungkus, menghalangi, memeras, menekan. Kata ini dalam Perjanjian Lama menggambarkan pengalaman keselamatan yang sesungguhnya, misalnya pembebasan dari perbudakan Mesir, pelepasan dari tangan musuh. Yang kemudian gaal, artinya menebus, membeli atau membeli kembali. Nah, terdapat pengertian bahwa adanya harga yang harus dibayar. Kata ini banyak terdapat dalam kitab Nabi dan Mazmur. Yang kedua tadi adalah dalam Perjanjian Baru, sedangkan dalam Perjanjian Lama, soteria artinya kelepasan dari segala bahaya atau kebinasaan secara rohani. Seseorang yang tidak diselamatkan berarti mengalami kebinasaan. Kita bisa melihat dalam Filipi pasal 1 ayat 28, atau mengalami kematian dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10, atau mengalami murka Allah. Dan dalam kata soteria paling sering dipakai untuk menerjemahkan istilah Perjanjian Lama, Yasa. Kemudian sozo, artinya menyelamatkan, atau memulihkan, atau menyembuhkan sepenuhnya, atau wolenas. Zotso atau hasil dari tindakan menyelamatkan atau memulihkan dikatakan akan tersedia untuk semua manusia, yaitu mereka yang taat kepadanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kata soteriologi merupakan ajaran atau doktrin tentang keselamatan. Pembahasan yang kedua yaitu mengapa kita butuh keselamatan. Ada 4 fakta rohani atau intisari Injil, yaitu yang pertama, semua manusia telah berbuat dosa dan patut dihukum karena dosa-dosanya. Nah, kesadaran yang ingin dicapai atau secara pribadi saya telah berbuat dosa dan patut menerima hukuman maut karena dosa-dosa saya. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Akibat dari dosa ialah kerusakan total pada diri manusia serta kematian rohani. Kerusakan total pada diri manusia ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, kerusakan relasi dengan Allah. Ada beberapa hal yang menunjukkan rusaknya relasi manusia dengan Allah, yaitu yang pertama, manusia menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah, tidak ada kemauan untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, manusia yang berdosa itu juga tidak berterus terang kepada Allah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, manusia membenci Allah, dan juga sebaliknya, Allah membenci manusia berdosa. Yang keempat, manusia mengalami kematian total, yakni kematian fisik dan kematian rohani, dan selanjutnya terancam pada kematian kekal, atau kematian merupakan hal baru yang muncul ketika manusia jatuh dalam dosa. Yang kedua, kerusakan relasi dengan sesama. Manusia mengalami gangguan sosial dalam arti dalam kehidupan pernikahan, di mana timbul rasa malu antara Adam dan Hawa pada zaman waktu itu. Hal ini merupakan refleksi dari batin tak tertuduh rasa bersalah. Selanjutnya, relasi dengan yang lain terganggu. Yang ketiga, kerusakan relasi dengan lingkungan hidup. Penderitaan menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Adam dan makhluk lainnya yang semula mudah diatur, namun sekarang memusuhi dan melawan manusia. Yang keempat, akibat dosa pada diri orang yang berdosa itu sendiri. Dengan adanya kerusakan total pada natur manusia, maka itu berarti semua potensi yang ada pada diri manusia difungsikan secara terbalik atau berlawanan arah dengan rencana atau standar Allah. Ya, selain itu, maksud dari total di sini berarti bahwa semua manusia tanpa terkecuali telah berbuat dosa.
Dengan demikian maka manusia diperbudak oleh dosa, yang artinya manusia terus-menerus melakukan dosa yang sama. Ishak melakukan kesombongan yang sama seperti Abraham ayahnya. Dosa memperbudak pribadi-pribadi. Kemudian secara individu, setiap orang memiliki natur dosa dalam dirinya. Setiap aspek pada diri manusia sudah tercemar, intelek atau akal budinya, hati nuraninya, kehendak atau kemauan hatinya, dan perasaannya. Yang ketika manusia kehilangan persekutuan dengan Allah, statusnya mati dan berada di bawah ancaman murka Allah. Yang keempat, manusia berada dalam gelap, buta secara rohani, sesat, dan pemberontak. Yang kelima, umur manusia menjadi singkat dan mengalami kematian jasmani atau penyakit tertentu yang disebabkan dosa. Nah, pembahasan yang ketiga itu mengapa kita butuh keselamatan. Usaha manusia semata untuk menyelamatkan diri dari hukum dosa-dosa itu sia-sia. Kesadaran yang dicapai atau semua usaha saya untuk menyelamatkan diri dari hukuman dosa saya itu sia-sia saja. Pada saat ini manusia selalu berusaha untuk mendapatkan keselamatan melalui berbagai cara yang diusahakannya. Contohnya, pemuda kaya yang bertanya kepada Yesus tentang apa yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup kekal. Konsep yang ada pada orang seperti itu mengenai beroleh keselamatan ialah perbuatan atau usaha manusia. Orang muda ini berusaha sekuat-kuat untuk melakukan seluruh hukum Taurat supaya selamat, namun belum beroleh kepastian tentang keselamatan. Kebenaran yang dimiliki orang muda kaya ini sama yang dimiliki oleh ahli Taurat atau orang Farisi. Kekurangan dari pemuda kaya ini ialah mengikatkan diri pada hartanya dan bukan pada Allah. Yaitu sebabnya ia pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya yang tak bisa ia lepaskan dalam dirinya. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah pemberian atau anugerah Allah, bukan hasil dari hasil kerja manusia. Keselamatan itu diberikan cuma-cuma, bukan berarti murahan, justru karena amat mahal dan tak terbayar oleh apapun, maka itu harus dianugerahkan. Keselamatan karena iman kepada Yesus adalah keselamatan yang sifatnya pemberian sebagai wujud kemenangan Yesus terhadap maut. Pembahasan selanjutnya itu mengapa kita butuh keselamatan. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan, kesadaran yang ingin dicapai. Dan dalam diri saya tahu bahwa keselamatan dari hukuman dosa saya hanya dapat diselesaikan melalui Yesus Kristus saja sesuai ketetapan Allah dan tidak ada jalan lain lagi. Mengapa Yesus adalah satunya jalan keselamatan? Pertanyaan bagi kita, karena Dialah yang ditetapkan Allah untuk mati sebagai penanggung dosa sebagaimana dikatakan kitab suci. Ia atau Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Allah sudah menetapkan jalan keselamatan ini menurut kuasa dan kedaulatannya. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya mati di salib sebagai jalan penebusan orang berdosa. Apa artinya ditebus atau penebus itu? Di dalam Alkitab kita bisa melihat kata menebus memakai kata asli bahasa Yunani ex agorazo yang merupakan istilah gabungan dari dua kata yang memiliki arti membeli atau budak dari pasar atau kata dasar agorazo dan membebaskannya kata dasar ex. Penebusan atau ex agorazo ini menuntut sebuah syarat yang dalam kata aslinya lutro, yang berarti mendapatkan pembebasan melalui pembayaran suatu harga. Pembayaran atau harga menebus orang dosa dari perbudakan dan hukuman dosa ini adalah darah Yesus Kristus sendiri. Penebusan oleh Yesus Kristus berlaku bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mengapa kita butuh keselamatan? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kesadaran yang ingin dicapai. Saya butuh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya untuk memperoleh keselamatan hidup saya. Ini adalah punca penjelasan jalan keselamatan Injil pada fakta ini. Pendengar Injil didorong untuk mengambil keputusan apakah menolak atau mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dasar Alkitab ini adalah Yohanes pasal 1 ayat 12. Sebab siapa yang memiliki anak atau Yesus, ia memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Bila pendengar Injil memutuskan untuk mengakui Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhannya, ia perlu juga berdoa kepada Tuhan untuk menyatakan penerimaan itu. Isi doa menerima Tuhan Yesus terdiri dari poin-poin yang pertama, mengakui diri sebagai orang berdosa yang membutuhkan pengampunan Tuhan. Yang kedua, mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dirinya. Dan yang terakhir, menyerahkan diri untuk dibaharui dan dipimpin oleh Yesus. Yang ketiga itu prinsip-prinsip dasar doktrin keselamatan. Dalam PB istilah yang dipakai adalah charis, yang umumnya dipakai dalam konteks Tuhan mencurahkan kasih atau belas kasihan tanpa peran kebaikan manusia secara baik atau aktual sudah dilakukan maupun potensial, atau diri yang mengandung kebaikan yang besar.
Konsep anugerah itu terbagi dua. Yang pertama anugerah umum, yaitu setiap kebaikan atau berkat dalam bentuk apapun yang dicurahkan Tuhan kepada manusia dan dunia. Contoh, Tuhan menurunkan hujan buat semua orang, percaya maupun tidak percaya. Anugerah umum terlihat juga pada aspek moralitas, hati nurani, sensitivitas, atau perasaan beragam secara umum. Serta bayangkan kebenaran yang ada pada diri manusia, yakni sifat-sifat baik secara umum yang ada sebelum mengenal Tuhan. Yang kedua itu anugerah khusus, yaitu pemberian Allah yang cuma-cuma melalui pribadi dan karya penebusan Kristus yang menyediakan jalan keselamatan. Pembahasan yang terakhir yaitu konsep pertobatan sejati dan pertobatan yang palsu. Istilah dalam Perjanjian Baru yang digunakan untuk pertobatan adalah metanoia. Akar kata dari meta yang berarti after, beyond, dan nous yang berarti pikiran, sikap, ketetapan hati, kesadaran moral. Metanoia berarti satu perubahan dalam pikiran atau hati manusia yang menyangkut satu berpalingan dari yang satu ke arah berlawanan, dan bukan sekedar meninggalkan satu atau beberapa perbuatan jahat. Itu sebabnya pertobatan dalam iman Kristen disebut juga perpalingan atau conversion. Pertobatan bisa saja ternyata palsu atau bukan pertobatan yang sejati karena adanya kekeliruan yang dipahami sebagai pertobatan. Yang pertama, orang yang bertobat karena adanya rasa takut atau teror. Maksudnya yaitu orang yang berdosa ini hanya hatinya merasa menyesal sesaat, tetapi kemudian setelah hati nuraninya tenang kembali, ia menjadi biasa dan kembali lagi ke perbuatannya itu. Yang kedua, orang yang berusaha menyelesaikan dosa secara pribadi tanpa campur tangan Allah dan menyangka bahwa dirinya sudah bertobat. Yang ketiga, orang yang merasa sudah bertobat melalui cara meninggalkan satu dua kebiasaan buruknya yang berhubungan dengan dosa. Jadi, demikianlah pembahasan saya pada hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom.